Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang peluang suatu kejadian dan peluang majmuk. Kemarin kalian telah mempelajari konsep dan rumusnya dan sudah mengerjakan beberapa latihan soalnya. Sekarang kita akan bahas latihan soal tersebut. Ya, mari kita bahas mulai dari nomor 1. Nomor 1, dari seperangkat kartu bridge yang berjumlah 52 kartu, diambil satu kartu secara acak. Peluang terambil kartu bernomor 10 adalah. Nah, di sini yang ditanyakan peluang. Peluang terambilnya kartu bernomor 10. Kemarin kalian sudah belajar mengenai peluang. Untuk rumus mencari peluang apa? PA sama dengan NA dibagi NS. Jadi untuk bisa mencari peluangnya, kalian harus tahu NA-nya dan NS-nya. Di sini kita NS dulu, nggak apa-apa, boleh NS dulu, boleh NA dulu. NS itu totalnya, total semua sampelnya, ruang sampel. Karena di sini kartunya berjumlah 52, berarti NS-nya juga 52. Nah, NA-nya berapa? A-nya itu di sini terambil kartu bernomor 10. Kalau begitu NA-nya kira-kira yang terambil bernomor 10 ada berapa? Kalian tahu bahwa kartu bridge itu jenisnya ada 4 dan setiap jenis itu pasti ada yang bernomor 10. Karena ada 4 jenis, berarti yang bernomor 10 ada berapa? Ya ada 4. Kalau begitu PA-nya tinggal NA, NA-nya 4 dibagi NS. Nah, berarti peluang terambil kartu bernomor 10 adalah 4/52. Gimana? Bisa dimengerti ya? Sekarang nomor 2. Dua dadu berwarna biru dan putih dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 9 adalah. Nah, di sini ketika kalian ada 2 dadu, untuk bisa menyelesaikannya atau menentukan ruang sampelnya, kemarin menggunakan tabel atau diagram pohon. Karena 2 dadu, supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan tabel. Nah, di sini sudah saya buatkan tabelnya. Ini dadu pertama 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6 juga. Tinggal kalian pasangkan 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 6 dan 6. Bisa ya membuat tabel seperti ini. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 9. Lihat, di sini ada 2 kejadian, berarti kalian bisa menggunakan peluang majemuk. Ingat ya, peluang majemuk ada yang saling bebas, tidak saling bebas, saling bebas, saling lepas, dan tidak saling lepas. Kalau dia ada kata atau, berarti kalian menggunakan yang saling lepas atau yang tidak saling lepas. Bagaimana supaya bisa menggunakan saling lepas atau tidak saling lepas? Kalian harus identifikasi dulu. Kemarin kan rumusnya berbeda-beda, saling lepas atau tidak saling lepas. Di sini ada 2 kejadian. Misal kejadian A. A itu dadu berjumlah 4. Kalian identifikasi dulu ada berapa dadu yang jumlahnya 4. Kita lihat ya, pasangan yang jumlahnya 4. Pasangan yang jumlahnya 4 itu ternyata ada nih 1, 3, 2, 2 dan 3, 1. Ada yang lain yang berjumlah 4? Ternyata tidak ada. Berarti bisa kita tuliskan anggotanya 1, 3, 2, 2 dan 3, 1. Jumlahnya ada berapa? Ada 3. Berarti NA-nya ada 3. Ini kejadian yang pertama. Selanjutnya kejadian yang kedua. Tadi dia muncul dadu berjumlah 9. Ada berapa dadu yang berjumlah 9? Coba, dadu yang berjumlah 9 itu berarti ini ya, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Ada berapa? Ternyata ada 4.
Kalian bisa tuliskan sendiri anggotanya nanti. Ternyata yang berjumlah 4 ada 3, 1, 2, 3, dan yang berjumlah 9 ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari sini untuk bisa menentukan saling lepas atau tidak saling lepas, kalian harus tahu adakah dari dua kejadian ini yang terjadi bersama-sama. Ada yang muncul sama? Tidak ada. 3, 1, 2, 2, 1, 3, 6, 3, 5, 4, 4, 5, dan 3, 6. Adakah yang terjadi secara bersama-sama? Kemarin saling lepas dinyatakan jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Tapi kalau tidak saling lepas, jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. Nah, adakah yang terjadi bersama-sama? Ternyata tidak ada, dia saling terpisah. Kalau tidak ada yang terjadi bersama-sama, berarti kalian bisa menggunakan rumus saling lepas. Kemarin rumus saling lepas apa? Karena dia atau, berarti P, A atau B. Rumus saling lepasnya peluang A ditambah peluang B. Nah, ini baru ada NA-nya, baru ada NB-nya. Sedangkan untuk menghitung peluang harus tahu NS-nya. NS-nya itu sama karena dia dari dua dadu yang dilambungkan. Ketika ada dua dadu yang dilambungkan, NS-nya berapa kemarin? Tinggal kalian hitung, 6 kali 6 berarti 36, ya kan? Ini NS-nya. Berarti PA-nya NA dibagi NS. NA-nya 3 per 36 ditambah PB-nya 4 per 36. Berapa peluang muncul dadu berjumlah 4 atau 9? Tinggal kita tambahkan. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita tambahkan 3 ditambah 4. Berapa? 7 per 36. Jadi ketika ada dua kejadian yang terjadi seperti ini, kalian tentukan dulu kejadian pertama dan kejadian kedua. Setelah itu identifikasi, adakah yang terjadi bersama-sama atau tidak terjadi bersama-sama. Terus lagi, soalnya itu menggunakan kata atau menggunakan kata dan. Kalau menggunakan kata atau, berarti kalian bisa menggunakan rumus saling lepas atau tidak saling lepas. Tapi kalau soalnya menggunakan dan, kalian menggunakan rumus saling bebas. Itu kuncinya ya. Nah, lanjut kalau sudah bisa. Nanti diulang lagi kalau belum paham. Sekarang lanjut nomor 3. Sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan secara bersama sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu bernomor ganjil dan sisi angka pada koin adalah. Nah, di sini ada dadu dan ada angka. Berarti kalian harus tahu ruang sampelnya kan? Bagaimana supaya tahu ruang sampelnya? Kalian bisa meminta pertolongan tabel. Kalian bisa buat tabel. Ada tabel yang berisi angka dan ada tabel yang berisi angka, ada tabel yang berisi dadu dan ada angka yang berisi koin. Nah, sudah saya gambarkan seperti ini tabelnya. Kolom ke bawahnya saya tuliskan angka dan gambar, ini koin ya. Kemudian barisnya saya isikan dadu. Tinggal kalian pasangkan saja A1, G1, A2, G2. Nah, setelah itu berarti kita bisa menentukan NS-nya ya. NS-nya berapa? Ya tinggal 6 kali 2. Berapa? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang ada dua kejadian. Kejadian pertama, dadunya bernomor ganjil, dan kejadian kedua, koinnya itu keluar angka. Berarti bisa kita tuliskan A dan B ya. A-nya dadu bernomor ganjil. Dadu bernomor ganjil itu berapa? Dadu bernomor ganjil. Berarti nomor ganjil itu ada ini 1, 1, 3, 3, 5, 5. Ada berapa? Kalian jangan perhatikan dulu sisi koinnya. Yang penting dadunya itu muncul angka ganjil. Berarti ada angka 1, gambar 1, angka 3, gambar 3,
angka 5 dan gambar 5, ya kan? Yang penting dadunya keluar ganjil. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NA-nya ada 6. Itu kejadian pertama. Sekarang kejadian kedua yang B. Koinnya keluar angka. Sekarang kalian lihat koin. Koinnya tadi kan angka dan gambar. Yang diminta keluar angka. Angka mana saja? Ya ini. A1 sampai A6. Yang penting ada angkanya. A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Terus ada berapa NB-nya kalau begitu? NB-nya berarti 1 2 3 4 5 6. Ya kan? 6 kan? Keluar angka kan ada 6. Sudah ya, kita sudah tahu masing-masing NA dan NB-nya. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, di sini soalnya ada kata dan. Kalau dan, kita menggunakan rumus apa? Saling lepas atau saling bebas? Ternyata kalau ada dan, kita menggunakan rumus saling bebas. Saling bebas. Saling bebas rumusnya apa kemarin? PA irisan B. Nah, berarti PA dikalikan PB. Karena di sini dan berarti kita menggunakan saling bebas. PA-nya 6 per 12 dikalikan 6 per 12. 1 2 1 2 3. Ya. 36 per 144. Bisa kita sederhanakan? Berapa? 144 bagi 6. 2 12 24. 24 kali 6. Ya. 6 per 24. Masih bisa kita sederhanakan lagi bagi 6. 1 per 4. Ternyata peluangnya adalah 1 per 4. Atau supaya lebih mudah lagi, kalian tentukan dulu masing-masing PA-nya dulu. PA 6 per 12. Sederhananya 1 per 2. PB-nya juga 6 per 12. 1 per 2. Nah, ini tinggal kalian kalikan. 1 per 2 kali 1 per 2. Nah, sama kan? 1 per 4. Itu ya. Itu kalau saling bebas. Cirinya dia soalnya ada kata dannya. Nih. Beda. Kalau soalnya dan dengan soalnya atau. Nanti rumusnya berbeda. Jangan sampai salah rumus. Sekarang nomor 4. Dua dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 108 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 atau 9. Di sini yang ditanyakan frekuensi harapan. Rumusnya apa? Frekuensi harapan itu PA dikalikan banyaknya kejadian. Berarti kita harus tahu peluangnya dulu. Karena dia dua dadu, berarti kita minta pertolongan tabel. Sudah saya buatkan tabelnya sama. NS-nya berapa? NS-nya ya 36. Ada dua kejadian. Dia dadu berjumlah 6 atau berjumlah 9. Kita identifikasi dulu. Dia soalnya pakai kata atau. Berarti kita menggunakan saling lepas atau tidak saling lepas. Supaya tahu saling lepas atau tidak saling lepas, kita identifikasi dulu. Kejadian A berjumlah 6. Yang berjumlah 6 mana saja? Ya ini 15, 24, 33, 42 dan 51. Ada berapa? 1 2 3 4 5. Berarti NA-nya ada 5. Kalau kita tuliskan anggotanya 51, 42, 33, 24, 1
5. Ini kalau berjumlah 6. Sekarang yang B. Yang B dia muncul 9. Berjumlah 9. Yang berjumlah 9 mana? 3, 6, 4, 5, 5, 4, dan 6, 3. Berarti berapa? 6, 3, 5, 4, 4, 5, dan 3, 6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, sudah ada NA dan NB-nya. Sekarang kita lihat, adakah kejadian yang terjadi bersama-sama? Ternyata dia tidak ada yang terjadi bersama-sama. Berarti kita bisa menggunakan rumus saling lepas. PA atau B sama dengan PA ditambah PB. PA-nya 5/36 ditambah PB-nya 4/36. Tahu kan 5/36 dari mana? Ini kan PA. Berarti NA dibagi NS. NA-nya 5, NS-nya 36. Sama, PB juga seperti itu caranya. Nah, berapa hasilnya? 5 tambah 4, penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal kita tambahkan 9/36. Bisa kita sederhanakan? Bisa. 1/4. Ini baru peluangnya. Sekarang berapa frekuensi harapannya? Ya tinggal kita kalikan. Peluangnya kalikan banyaknya. N-nya tadi berapa? Berarti 1/4 dikalikan dilambungkan berapa kali? 108. Berarti 108 dibagi 4. Berapa hasilnya? 27. Gitu ya, bisa ya. Yang penting tahu rumusnya dan hafal. Sekarang soal yang kelima. Di dalam sebuah kantong terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Dari dalam kantong diambil 3 bola secara acak sekaligus. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola putih adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kemarin kan kalian sudah mempelajari permutasi dan kombinasi. Ketika pengambilan bola, kalian menentukan kemungkinan yang terjadi menggunakan permutasi atau kombinasi. Nah, karena dia tidak memperhatikan urutan, berarti kalian bisa menggunakan kombinasi. Kombinasi apa saja? Lihat di sini, ada 2 bola merah yang diambil. Berarti dari 7 bola merah dan 3 bola putih, masing-masing terambil 2 bola merah dan 1 bola putih. Berarti kalian cari dulu 7 bola merah diambil 2 bola. Berarti kombinasi 2 dari 7. Berapa? 7 faktorial. 7 kurangi 2, 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita jabarkan. 7, 6, 5 faktorial dibagi 5 faktorial 2 kali 1. Ya kan? 7, 6, 5. Tinggal kita coret, jret, 3. 7 kali 3, 21. Ini yang bola merah. Sekarang yang bola putih. Dari 3 bola diambil 1. Kombinasinya 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 1. Berarti 3. Ini yang bola putih. Kalau begitu, untuk menghitung peluangnya kan berarti NA. NA-nya itu terambil 2 bola merah dan 1 bola putih. NA-nya tinggal kalian kalikan 21 kali 3. Berapa? 63. Ini yang NA-nya. Sekarang kita cari NS. NS caranya bagaimana? NS kan semua anggota ruang sampel. Ruang sampelnya kan tadi 7 bola merah ditambah 3 bola putih. 10 kan? Dari 10 bola itu akan kamu ambil 3 bola. 3 bola dari mana? Nah, ini 2 bola merah dan 1 bola
putih. Berarti dari bola 10 diambil 3. 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 10, 9, 8, 7 faktorial dibagi 7 faktorial 3, 2, 1. Jret-jret 3. Ini 4. 120. Nah, berapa peluangnya? Ya, peluang tadi rumusnya NA dibagi NS. NA-nya 63, NS-nya 120. Kita bagi 3 ya, bisa 3 berarti 21 dibagi 40. Nah, bisa dimengerti ya. Itu penyelesaian soal 1 sampai 5. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan dan diulang lagi untuk rumus-rumus dan materinya. Sekian pembahasan kita kali ini. Besok kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.